Ada masa dalam hidup ketika kita berjalan begitu jauh, sampai kita lupa satu hal sederhana. Apakah jalan yang sedang kita tempuh ini masih merupakan jalan yang ingin kita tuju? Kita sering diajarkan untuk terus berjalan. Ketika gagal, kita diminta mencoba lagi. Ketika lelah, kita diminta bertahan. Ketika hampir menyerah, kita diberi nasihat untuk tidak berhenti. Seolah-olah berhenti adalah tanda bahwa kita kalah. Seolah-olah berbalik arah adalah sebuah kesalahan. Seolah-olah setiap jalan yang sudah kita pilih harus selalu membawa kita sampai ke tujuan. Padahal mungkin hidup tidak sederhana itu. Karena tidak semua jalan memang dibuat untuk sampai. Ada jalan yang hanya membawa kita sejauh yang kita perlukan. Ada jalan yang mempertemukan kita dengan seseorang. Ada jalan yang mengajarkan kita tentang kehilangan. Ada jalan yang membuat kita mengenal diri sendiri. Dan ada jalan pula yang pada akhirnya harus kita tinggalkan. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita gagal, tetapi karena setelah berjalan cukup jauh, kita akhirnya mengerti. Jalan itu bukan tempat kita untuk tetap tinggal. Kita hidup dalam dunia yang sangat menyukai tujuan. Sejak kecil, kita mengenal kata harus sekolah, harus lulus, harus bekerja, harus punya penghasilan, harus memiliki sesuatu, harus mencapai sesuatu. Dan ketika seseorang berjalan lebih cepat daripada kita mulai merasa tertinggal. Kita melihat orang lain sampai lebih dulu. Mereka mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Mereka memiliki kehidupan yang terlihat lebih baik. Mereka berhasil mencapai sesuatu yang selama ini kita kejar. Lalu diam-diam kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya belum sampai? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi terkadang ia membawa beban yang sangat berat. Karena kita tidak hanya merasa belum sampai, kita mulai merasa bahwa diri kita adalah sebuah kegagalan. Padahal mungkin kita hanya sedang berada di jalan yang berbeda. Bayangkan, seseorang berjalan menuju sebuah kota. Ia sudah menempuh puluhan kilometer. Kakinya mulai sakit, perbekalannya berkurang. Namun, karena ia sudah berjalan begitu jauh, ia merasa tidak punya alasan untuk berhenti. Ia berkata kepada dirinya, sayang kalau berhenti sekarang. Maka ia terus berjalan 1 kilometer, 2 kilometer, 10 kilometer lagi, sampai akhirnya ia sadar kota yang ditujunya ternyata bukan kota yang ingin ia tinggali. Tetapi ia tetap berjalan hanya karena ia sudah terlalu jauh. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama dalam hidup? Kita bertahan dalam pekerjaan yang sudah tidak membuat kita hidup. Kita mempertahankan hubungan yang sudah lama kehilangan arah. Kita mengejar impian yang sebenarnya bukan lagi impian kita. Kita mempertahankan sebuah keputusan hanya karena takut mengakui bahwa dahulu kita mungkin salah memilih. Dan semakin kita jauh berjalan, semakin sulit bagi kita untuk mengatakan, mungkin saya harus berhenti.
Ada sesuatu yang sering kita lupakan. Jarak yang sudah kita tempuh tidak selalu menjadi alasan untuk terus berjalan. Waktu yang sudah kita berikan, tenaga yang sudah kita keluarkan, air mata yang sudah kita jatuhkan, semuanya memang nyata. Tetapi masa lalu tidak selalu harus menentukan kemana kita pergi setelah ini. Kita tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Namun, kita masih bisa memilih apakah sisa perjalanan akan kita gunakan untuk terus berjalan ke arah yang sama. Atau kita berani mengubah arah. Karena kadang yang membuat kita terjebak bukan karena kita tidak tahu bahwa jalan itu salah. Kita hanya merasa terlalu malu untuk mengakui bahwa kita sudah terlalu jauh berjalan. Padahal mengakui bahwa sebuah jalan tidak lagi tepat bukan berarti menghapus perjalanan yang sudah pernah kita tempuh. Perjalanan tidak hanya dinilai dari tempat kita sampai. Kadang perjalanan dinilai dari siapa diri kita setelah melewatinya. Mungkin kita pernah kehilangan seseorang. Hubungan itu tidak bertahan. Tetapi dari sana kita belajar tentang mencintai. Mungkin kita pernah gagal dalam pekerjaan. Tetapi dari sana kita menemukan kemampuan yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Mungkin kita pernah mengejar sesuatu bertahun-tahun dan akhirnya kita tidak mendapatkannya. Tetapi dari sana kita belajar tentang kesabaran. Jadi mungkin tidak semua jalan harus berakhir dalam keberhasilan. Sebagian jalan memang hanya datang untuk memberi pelajaran dan pelajaran itu terkadang jauh lebih berharga daripada tujuan yang dulu kita kejar. Dalam kebijaksanaan Jawa, ada ungkapan yang sangat sederhana. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu seperti seseorang yang berhenti sejenak untuk minum. Ia datang, ia berhenti, kemudian ia melanjutkan perjalanan. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa kita genggam selamanya. Apa yang kita miliki hari ini, suatu saat akan kita tinggalkan. Orang-orang yang kita cintai pun suatu hari akan berpisah. Tempat yang sekarang kita sebut rumah, mungkin suatu hari hanya akan menjadi kenangan. Maka perjalanan hidup bukan semata-mata tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang apa yang kita sadari selama perjalanan itu. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar tujuan, sampai kita lupa apakah tujuan itu masih berarti. Dan disinilah kita perlu membedakan dua hal, berhenti karena takut dan berhenti karena sadar. Keduanya terlihat sama dari luar, sama-sama berhenti, tetapi dari dalam keduanya sangat berbeda. Orang yang berhenti karena takut berkata, "Aku tidak sanggup." Tetapi orang yang berhenti karena sadar berkata, "Ini bukan lagi jalan saya." Yang satu sedang melarikan diri, yang satu sedang memilih, dan terkadang memilih untuk berhenti membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada terus berjalan. Karena ketika kita terus berjalan, kita hanya perlu mengikuti arah yang sudah ada. Tetapi ketika kita berhenti dan memilih jalan baru, kita harus menerima ketidakpastian. Kita harus meninggalkan sesuatu yang sudah kita kenal. Dan kita harus percaya bahwa hidup masih memiliki kemungkinan lain. Kita sering menganggap orang yang bertahan sebagai orang yang kuat, padahal tidak selalu.
Ada orang yang terus bertahan hanya karena takut memulai kembali. Ada orang yang terus berada di tempat yang sama karena takut dengan ketidakpastian. Ada orang yang terus mengejar sesuatu bukan karena masih menginginkannya, tetapi karena takut mengakui bahwa ia sudah tidak menginginkannya lagi. Maka pertanyaannya bukan hanya seberapa kuat kamu bertahan, tetapi juga apakah yang kamu pertahankan masih layak untuk diperjuangkan. Karena bertahan pada sesuatu yang salah tidak selalu merupakan keberanian. Kadang itu hanya ketakutan yang diberi nama kesetiaan. Dan mungkin inilah bagian paling sulit dari sebuah perjalanan. Bukan ketika kita tidak tahu harus kemana, tetapi ketika kita sudah tahu bahwa kita harus pergi namun tidak tahu kemana harus melangkah setelahnya. Kita takut meninggalkan jalan lama, karena jalan baru belum terlihat. Kita takut kehilangan sesuatu yang sudah kita kenal, walaupun sesuatu itu sudah tidak lagi membuat kita hidup. Karena manusia sering lebih nyaman dengan penderitaan yang sudah dikenalnya, daripada ketidakpastian yang belum pernah dialaminya. Maka kita memilih tetap tinggal, bukan karena tempat itu baik, tetapi karena kita tahu bagaimana cara bertahan di sana. Padahal, tidak semua perubahan harus langsung memiliki jawaban, karena kita memang perlu keluar dari sebuah jalan sebelum menemukan jalan berikutnya. Kita tidak harus selalu tahu kemana akan pergi. Kadang cukup tahu kemana kita tidak ingin kembali. Itu pun sudah merupakan sebuah arah. Seperti seseorang yang keluar dari hutan, ia mungkin belum tahu di mana rumahnya. Tetapi ketika ia melihat cahaya dari kejauhan, ia tahu satu hal. Ia tidak lagi ingin kembali ke dalam gelap. Begitulah mungkin hidup bekerja. Kita tidak selalu diberi peta lengkap. Kadang kita hanya diberi satu langkah, lalu satu langkah berikutnya, dan baru setelah berjalan, kita mengerti kemana sebenarnya arah itu membawa kita. Karena hidup bukan selalu tentang mengetahui seluruh perjalanan, kadang hidup hanya meminta kita cukup berani untuk mengambil langkah berikutnya. Ada jalan yang pernah kita cintai, ada mimpi yang pernah kita perjuangkan, ada tempat yang pernah kita anggap sebagai tujuan. Tetapi manusia berubah, dan sesuatu yang dulu kita inginkan belum tentu masih kita perlukan hari ini. Kita tidak perlu merasa bersalah karena berubah. Karena tumbuh memang sering berarti meninggalkan sebagian dari diri kita yang lama. Dulu mungkin kita ingin dikenal banyak orang. Sekarang kita hanya ingin hidup dengan tenang. Dulu kita ingin memiliki banyak hal. Sekarang kita mulai memahami bahwa tidak semua yang dimiliki harus dimiliki. Dulu kita ingin sampai secepat mungkin. Sekarang kita mulai belajar bahwa perjalanan juga memiliki arti. Dan mungkin perubahan itu bukan tanda bahwa kita kehilangan arah. Mungkin kita sedang menemukan diri kita yang sebenarnya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar akhir sampai lupa melihat perjalanan. Kita ingin cepat lulus, cepat bekerja, cepat sukses, cepat kaya, cepat menemukan pasangan, cepat memiliki rumah, cepat menjadi seseorang. Seolah hidup adalah perlombaan, dan siapa yang paling cepat sampai,
dialah pemenangnya. Tetapi siapa sebenarnya yang menentukan garis akhirnya? Apakah hidup benar-benar selesai ketika kita mencapai apa yang orang lain sebut sukses? Atau mungkin kita hanya perlu menjalani hidup dengan cukup sadar untuk mengetahui kapan harus berjalan, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengambil jalan yang berbeda. Sebab mungkin tujuan hidup bukan selalu tentang sampai lebih cepat, tetapi tentang sampai sebagai manusia yang lebih mengerti dirinya sendiri. Ada sebuah kesalahpahaman tentang kegagalan. Kita mengira gagal berarti tidak sampai. Padahal tidak selalu. Kadang tidak sampai adalah bentuk keselamatan. Ada pekerjaan yang dulu kita kira akan menyelamatkan hidup kita, tetapi ternyata membuat kita kehilangan diri sendiri. Ada hubungan yang dulu kita kira akan bertahan selamanya, tetapi ternyata hanya datang untuk mengajarkan kita cara melepaskan. Ada impian yang begitu kita kejar, tetapi ketika akhirnya hampir kita dapatkan, kita menyadari bahwa yang kita cari sebenarnya bukan impian itu, melainkan perasaan bahwa kita sangat berharga. Dan ternyata harga diri kita tidak pernah ditentukan oleh apakah kita berhasil mencapai tujuan itu atau tidak. Kita tetap berharga bahkan ketika sebuah rencana gagal. Kita tetap berharga bahkan ketika sebuah jalan berakhir. Dan kita tetap boleh memulai lagi meskipun orang lain menganggap kita terlambat. Mungkin ada jalan dalam hidupmu yang sekarang sedang berakhir. Sebuah pekerjaan, sebuah hubungan, sebuah impian, sebuah rencana, atau mungkin sebuah versi dirimu sendiri. Dan mungkin kamu sedang bertanya, apakah semua yang sudah kulakukan selama ini menjadi sia-sia? Tidak, tidak ada perjalanan yang benar-benar sia-sia. Semua perjalanan itu memahami sesuatu. Bahkan jalan yang salah tetap bisa menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Bahkan kehilangan bisa mengajarkan kita tentang apa yang sebenarnya berharga. Bahkan kegagalan bisa menjadi cermin yang tidak pernah diberikan oleh keberhasilan. Dan mungkin itulah sebabnya kita tidak perlu membenci jalan yang pernah kita tinggali. Jalan itu mungkin memang bukan tempat kita untuk sampai, tetapi jalan itu pernah menjadi bagian dari perjalanan kita. Ia pernah mengajarkan sesuatu, ia pernah mengubah sesuatu, dan ia pernah membawa kita menjadi diri kita yang sekarang. Karena pada akhirnya kita bukan hanya manusia yang sedang mengejar tujuan. Kita adalah manusia yang sedang berjalan mengenali diri sendiri. Dan mungkin itulah mengapa hidup tidak memberikan satu peta yang pasti kepada semua orang. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berbelok, ada yang kembali, ada yang berhenti, ada yang memulai dari awal. Dan semuanya tetap merupakan sebuah perjalanan. Kita tidak harus sampai di tempat yang sama. Kita tidak harus memiliki tujuan yang sama. Dan kita tidak harus membuktikan kepada siapapun bahwa jalan yang sudah kita pilih adalah jalan yang paling benar. Mungkin yang penting adalah kita sadar mengapa kita memilihnya. Mungkin yang perlu kita lakukan sesekali hanyalah duduk, menarik napas, melihat ke belakang, melihat jalan yang sudah kita tempuh,
lalu bertanya dengan jujur, apakah aku masih ingin menuju ke sana? Bukan, apakah orang lain akan kecewa? Bukan, sayang kalau aku berhenti. Bukan bagaimana kalau aku dianggap gagal. Tetapi, apakah jalan ini masih sesuai dengan hidup yang ingin aku jalani? Jika jawabannya iya, maka berjalanlah. Pelan-pelan pun tidak apa-apa. Jika jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya berhenti. Bukan dengan kebencian, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan rasa terima kasih karena jalan itu pernah mengantarkanmu sampai sejauh ini. Sebab tidak semua jalan harus sampai. Ada jalan yang memang harus berakhir, ada pintu yang memang harus ditutup, ada tujuan yang memang harus dilepaskan. Bukan agar kita kehilangan arah, tetapi agar kita memilih kesempatan untuk menemukan arah yang baru. Dan mungkin suatu hari nanti ketika kita melihat kembali jalan yang pernah kita tinggalkan, kita akan mengerti sesuatu yang dahulu tidak kita pahami. Bahwa ternyata jalan itu bukan membawa kita kepada tempat yang kita inginkan. Jalan itu membawa kita menjadi seseorang yang kita butuhkan. Dan mungkin itu sudah cukup. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di sebuah jalan yang terasa berat, jangan buru-buru menganggap dirimu gagal. Berhenti sebentar, lihatlah sekeliling. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah aku hanya sedang lelah? Atau sebenarnya aku memang sudah tidak ingin menuju ke sana? Karena dua hal itu berbeda. Jika hanya lelah, mungkin kamu hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tetapi jika hatimu sudah lama mengatakan bahwa jalan itu bukan lagi milikku, mungkin yang kamu perlukan bukan kekuatan untuk bertahan. Mungkin kamu membutuhkan keberanian untuk melepaskan. Dan setelah itu, berjalanlah kembali. Tidak harus cepat, tidak harus jauh, tidak harus tahu di mana akhirnya. Cukup satu langkah, kemudian satu langkah lagi. Karena hidup bukan tentang memastikan bahwa semua jalan akan membawa kita sampai. Hidup mungkin justru tentang belajar memahami jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita tinggalkan, dan kapan kita harus berhenti untuk mendengarkan diri sendiri. Sebab pada akhirnya tidak semua jalan harus sampai. Sebagian jalan hanya perlu kita lewati agar kita tahu kemana sebenarnya kita ingin pulang. Dan mungkin selama ini kita tidak sedang tersesat. Kita hanya sedang berjalan menuju pemahaman yang belum kita temukan. Jadi, jika suatu hari nanti jalanmu berhenti di tengah perjalanan, jangan langsung menganggapnya sebagai akhir. Bisa jadi itu hanyalah kehidupan yang sedang berkata pelan, bukan jalan ini. Lalu, ketika kamu cukup berani untuk berbalik,
mungkin di hadapanmu akan terbuka sebuah jalan lain. Jalan yang tidak pernah kamu rencanakan, jalan yang tidak pernah kamu bayangkan, tetapi ternyata adalah jalan yang selama ini kamu butuhkan. Dan kalau memang begitu, tidak apa-apa jika jalan yang lama tidak sampai. Karena tidak semua jalan diciptakan untuk membawa kita ke tujuan. Sebagian jalan diciptakan untuk mengajarkan kita bagaimana cara menemukan arah.